Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Biopsikologi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema Motivasional Makan dan Seks. Anggotanya yang pertama, Sundari, 2 Ayu Rahmawati, 3 Eka Satna Pramudita, 4 Putri Amalia Soleha, dan yang terakhir Muhammad Zidan Ardana. Pembahasan yang pertama, hakikat manusia. Hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa diciptakan dalam bentuk paling sempurna. Hakikat manusia menurut David Snyder adalah yang pertama, manusia sebagai hewan. Manusia mempunyai berbagai naluri dasar yang mengendalikan dan mengarahkan perilakunya agar dapat bertahan dari segala ancaman, yaitu hubungan seks, makan, pertahanan diri, dan pertahanan terhadap serangan dari luar. Yang kedua, manusia sebagai pencari keuntungan. Teori ini dinamakan teori timbal balik yang menjelaskan adanya prinsip untung rugi dalam interaksi antar manusia. Yang ketiga, manusia sebagai salah satu unsur dalam lingkungan fisika. Perwujudan motivasi ini dalam bentuk perilaku fisik. Setiap gerak tubuh manusia merupakan refleksi dari operasi gabungan dari berbagai daya yang ada di lapangan. Dan yang terakhir, manusia sebagai ilmuwan. Pandangan ini menjelaskan bahwa manusia cenderung berpikir sebab akibat dan cenderung menggolong-golongkan segala sesuatu, seperti baik buruk, benar salah, dan sebagainya, sebagaimana layaknya setiap ilmuwan. Yang B. Pengertian motivasi. Pengertian motivasi menurut beberapa para ahli antara lain A. Mitchell, proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan usaha individu untuk mencapai tujuan. Yang B. Gray, motivasi sebagai sejumlah proses yang bersifat internal dan eksternal bagi individu yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan resistensi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Yang C. Latan dan Pinder, motivasi adalah seperangkat energi kekuatan yang berasal dari dalam maupun dari luar individu untuk memulai pekerjaan yang berhubungan dengan perilaku dan menentukan arah, intensitas, dan durasi. Kesimpulan dari pendapat ketiga para ahli tersebut adalah motivasi merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mendorong, membuat atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang dilakukannya sehingga dapat mencapai tujuannya. Proses ini didukung oleh adanya sikap seseorang, kepribadian, ketertarikan, keterkaitan usaha yang dikerjakan, dan keputusan yang dilakukan. Yang C. Makanan sebagai kebutuhan dasar manusia. Makan merupakan kebutuhan terpenting yang kita lakukan dan juga dapat menjadi salah satu hal yang paling menyenangkan bagi sebagian orang. Motivasi untuk makan terjadi ketika defisit simpanan nutrisi di tubuh yang kemudian dipuaskan oleh makanan yang mengisi kembali defisit simpanan nutrisi yang terjadi. Yang D. Abnormalitas perilaku makan. Perilaku makan menyimpang atau biasa disebut eating disorder adalah gangguan perilaku makan yang kompleks dan memberikan efek pada kesehatan fisik atau mental atau bahkan keduanya. Beberapa contoh perilaku makan menyimpang adalah sebagai berikut. A. Anoreksia nervosa. Penyimpangan perilaku makan yang mengakibatkan penurunan berat badan dan jumlah makanan yang dikonsumsi secara drastis, serta penurunan berat badannya menjadi tidak sehat. Ardiantoro 2009. Berdampak langsung pada organ vital, seperti otak dan sistem syaraf, jantung, ginjal, kulit, serta hormon. B. Bulimia nervosa. Perilaku makan menyimpang dengan mengkonsumsi makanan dalam jumlah besar, kemudian memuntahkannya kembali dengan paksa atau menggunakan obat pencahar atau diuretik.
berpuasa atau berolahraga berlebihan. Dampaknya terjadi pada tenggorokan, misal keluar darah saat muntah, mudah lelah, pengosongan lambung yang tertunda, bahkan bisa menyebabkan depresi, ketakutan, atau bahkan cemas bila terjadi peningkatan berat badan. C. Binge eating disorder merupakan suatu kondisi di mana seseorang makan dalam jumlah sangat banyak dan mereka merasa tidak dapat mengontrol untuk dapat berhenti makan. Hal ini dapat terjadi karena adanya faktor kebiasaan saat masih dalam masa kanak-kanak ataupun kebiasaan makan dari lingkungan atau keluarganya. Dampaknya bisa sampai terjadi kecemasan, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke, dan mengalami komplikasi. D. Nocturnal eating syndrome merupakan salah satu perilaku makan menyimpang di mana seseorang mengkonsumsi makanan dalam jumlah besar ketika tidak dalam keadaan lapar, saat larut malam, dan ketika sulit tidur dengan mengkonsumsi makanan yang tidak sehat serta makanan yang belum selesai dimasak atau belum matang dengan sempurna. Penderitanya cenderung mengalami overweight. E. Faktor yang mempengaruhi perilaku makan menyimpang. Yang pertama, ada jenis kelamin. Sebenarnya perilaku makan menyimpang tidak hanya dialami oleh para perempuan saja, karena laki-laki juga dapat mengalaminya. Akan tetapi perempuan lebih dominan dalam perilaku ini. Hal ini terjadi karena adanya ketidakpuasan terhadap tubuhnya. Bagi perempuan, tubuh yang kurus, kecil, dan langsing merupakan bentuk tubuh yang sempurna. Sedangkan laki-laki lebih menyukai tubuh yang lebih tinggi, besar, dan berotot. Yang kedua yaitu citra tubuh. Terutama saat remaja, citra tubuh atau penampilan dinilai sangat penting dan berkaitan dengan rasa percaya diri, ketidakpuasan terhadap bentuk tubuh, dan mengejar standar kecantikan atau ketampanan yang sedang marak saat inilah yang kemungkinan menjadi faktor penyebab menjalani perilaku diet yang tidak sehat. Yang ketiga, pengaruh media. Media memberikan role model yang ideal dan memberikan stigma bahwa orang dengan penampilan menarik akan memiliki hidup yang lebih baik dan menguntungkan. Hal ini menjadi banyak orang yang berlomba-lomba mendapatkan bentuk tubuh paling ideal yang pada akhirnya tetap jatuh kepada penyimpangan perilaku makan. Yang terakhir, lingkungan terdekat, keluarga, dan teman sebaya. Seorang orang tua yang menyampaikan perhatiannya dengan secara langsung mengkritik tentang berat badan dan bentuk tubuh dengan bertindak sebagai role model sangat menambah kemungkinan untuk melakukan penyimpangan perilaku makan. Penerimaan oleh teman dan lingkungan sosial memiliki peran yang penting untuk menghindari penolakan dan ketidaknyamanan. Penerimaan sosial seringkali kita mengikuti tren di suatu golongan tersebut. Beberapa orang percaya bahwa orang dengan tubuh yang kurus dan menarik akan mempermudah mereka diterima di lingkungan sosialnya, mencari teman, bahkan pasangan. Pengertian seks. Seks berarti jenis kelamin. Segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin disebut dengan seksualitas. Berdasarkan dimensi biologis atau fisik, fungsional alat reproduksi serta dampaknya bagi kehidupan fisik termasuk dinamika munculnya dorongan seksual secara psikologis. Berdasarkan dimensi psikologis, seksualitas berhubungan erat dengan bagaimana manusia menjalani fungsi seksual dengan identitas jenis kelaminnya dan bagaimana aspek psikologi terhadap seksualitas itu sendiri dan dampaknya dalam kehidupan manusia. Dimensi sosial melihat bagaimana seksualitas muncul dalam relasi antar manusia, bagaimana seorang beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan tuntutan peran dari lingkungan sosial, serta bagaimana sosialisasi peran dan fungsi seksualitas dalam kehidupan manusia. Dimensi kultural dan moral menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya dan moral mempunyai penilaian terhadap seksualitas yang berbeda. G. Faktor-faktor yang mempengaruhi seks. Yang pertama, faktor personal, yaitu dari gaya hidup, pengendalian diri, dan aktivitas sosial. Yang kedua, faktor lingkungan, akses dan kontak dengan sumber informasi, sosial, budaya, nilai, dan norma sebagai pendukung sosial untuk perilaku tertentu. Dan yang terakhir yaitu faktor perilaku, gaya hidup seksual
dan penggunaan kondom serta alat kontrasepsi lainnya. Sekian dari kami, hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.